nice to meet you again. Today we are in meeting 6. Now, let's see material of meeting 6. Okay, and now let we see the material of meeting 6. First is conversation and useful phrases. The second is read the time. The third is conversation, buying things. The fourth is currency. And the last is, of course, exercise and assignment meeting 6. And now, let we see the first material of meeting 6. Okay guys, look at this conversation. The title is, Can I Come Too? Okay, in this conversation, there are 4 persons here. Yeah, they are Spike, Luke, Daniel, and Emily. And they want to go to the cinema. You can look this conversation and you can find the useful phrases here. Yeah, and also you can practice this conversation at home. Don't forget to practice your conversation. Okay, and now let me see the next slide. Okay guys, this is read the times. Nah, kalau kalian mau belajar cara membaca jam, there are 2 style, British style and American style. Jadi cara membaca jam dalam bahasa Inggris itu ada 2, yaitu American style. American style yaitu dengan gayanya orang Amerika, itu dibikin lebih simple. Misalnya jam 7:10, berarti cukup dengan 7:10, 8:30, 8:30, seperti itu aja. Nah, tapi kalau yang satu lagi, yang British style, yang banyak dipakai di sekolah-sekolah biasanya ya, cara membaca jamnya. Kenapa kita pelajari? Karena harus ada tambahan kata-katanya di situ. Nah, ini dia kata-kata yang harus kalian tahu dalam membaca jam. Yang pertama adalah o'clock. O'clock artinya tepat, ya. Yang kedua adalah pas. Pas itu artinya lewat. Yang ketiga, to. To di sini bukan untuk, tapi dalam jam artinya adalah kurang. Dan selanjutnya kalian juga harus tahu half. Half itu adalah 30 menit atau setengah jam. Ada a quarter. A quarter artinya 15 menit atau seperempat jam. 1 hour, 1 jam. And 1 minute, 1 menit. AM, antemeridium, itu untuk keterangan waktu pagi. Misalnya jam 7 pagi, 7 AM. Ya. And the next is PM, postmeridium, untuk keterangan waktu siang, sore, dan malam. Misalnya jam 7 malam berarti 7 PM. Jam 1 siang 1 PM, ya. And midday tengah hari, midnight tengah malam. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah penggunaan kalian harus hafal dulu apa itu tepat, o'clock, lewat, kurang, 15 menit, 30 menit, ya. Oke, nanti selanjutnya cara membaca jamnya akan kalian bisa lihat di next slide. Oke, let me see the next slide. Oke, sekarang kita belajar cara membaca jam yang British style tadi ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada gambar jam ya. Kalau tepat, berarti jarum panjang selalu ke angka 12. Gampang kalau itu, kalian tinggal tambahin o'clock. Nah, bagaimana kalau lewatnya lebih dari 30 menit? Lewat dari 1 sampai 30 menit, kita harus tambahkan kata pas di situ. Pas itu artinya lewat. Ya, dan menit yang lebih dari 31 sampai 59 kita harus menggunakan keterangannya adalah to. To itu artinya adalah kurang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini cara membaca jam. Di sampingnya ada pertanyaan what time is it? Jam berapa ini? Ya. The first clock is jam 1 tepat. It's 1 o'clock. Jam 2 tepat. It's 2 o'clock. Ya, jam 1:05. Nah, 1:05 berarti kita harus sebutkan 5-nya dulu. Jadi kita baca dari belakangnya, menitnya dulu yang kita baca. Jadi 5 lewat, pas. 1 jamnya belakangan kalian bacakan. Jadi 5 past 1. Ya. Nah, berikutnya juga ada jam 7:10. Berarti 10-nya dulu yang kalian baca. 10 lewat pas 7, 7. Jadi kalau 7, 10 dibacanya 10 past 7. Oke. Sampai dari lewat 1 sampai 30 menit kita masih pakai pas. Nah, bagaimana dengan kalau sudah lebih dari 30 menit? Contohnya 35 menit, 40 menit ya. 7:40.
Berarti kalian harus baca dari belakang juga. 1 jam kan 60 menit. Nah, 60 menit kalian kurangkan 40 yang tadi. Berarti sisanya 20. Nah, 20-nya itu yang disebut kurangnya, ya. Jadi 20 to 8 misalnya. Jam 7.40. Berarti dibacanya adalah 20 to 8, ya. Atau sama juga dengan jam 8 kurang 20 kalau kalian bingung. 8 kurang 20. Berarti 20-nya dulu. 20 kurang 20 8 20. Sorry, jam 8 kurang 20. Berarti 20-nya 20 kurang 2. 8-nya 8. Jadi 20 to 8. Kalau jam 7.40 itu sama dengan jam 8 kurang 20. Oke? Nah, selanjutnya kalian juga bisa lihat di sini contoh-contoh jam, kalian bisa baca juga ya. Jam 7.30 yaitu 7:30, ya. Jam 5.45 berarti a quarter to 5, ya. Di sini ada jam 5 kurang 15 menit, ya. Jam 4 berarti 4.45 kalau ditulis angka. Kalau udah baca seperti jam, kalian tinggal lihat, oh jam 5 kurang 15 menit. Berarti 15 menitnya dulu. Apa 15 menit pakainya dalam jam? A quarter kurang 2, 5, 5. Jadi a quarter to 5. Okay? Now, let's continue. Next slide. Okay guys, this is the second conversation. The title is Buying Things. Okay? Nah, ini percakapannya menceritakan tentang belanja, tetapi yang mau kita bahas di sini bukan belanja apanya, tetapi adalah mata uang yang dipakainya, cara membaca currency, how to read the currency. Nah, di sini mata uang yang dipakai adalah pound sterling atau biasa kita bilang pound, yaitu mata uang negara Inggris. Nah, kalian bisa lihat di sana logonya seperti itu, ya. Kalau negara lain atau negara Amerika biasa menggunakan dollar, ya. Kalian pasti sudah tahu logonya. Nah, ini logo di sini, currency di sini maksudnya adalah pound sterling, ya. Okay, they are 3 person here, Spike, a girl, and Daniel, and look here, they are buying something and they use currency. The currency is pound sterling. Okay, and now the next slide we will discuss how to read the currency. Okay, look at this slide. Currency artinya adalah mata uang. Yang kita bahas di sini ada dua, yaitu English currency atau British currency, yaitu negara Inggris, mata uang negara Inggris. Tadi yang saya sudah jelaskan, pound sterling atau disingkat dengan pound, dan negara Amerika yaitu dengan dollarnya. Dan di sini ada contohnya, ada logo pound sterling 20, ya. Seperti itu. Kalau 1 berarti coin bacanya, ya. Atau logo pound sterling 1 bisa juga kita baca dengan a pounds atau 1 pence, ya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Yang penting ini yang dibahas di sini adalah logonya mata uang Inggris, yaitu pound sterling. Oke. Kalau dollar kalian bisa tambahkan aja. $10 berarti $10, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide terakhir. Okay guys, this is the last slide in meeting 6. Okay, as usual, you have to answer all question in meeting 6, yeah. And then the assignment of meeting 6, yeah, you have to work in a group. You can make a online group. Jadi tugas kalian hari ini untuk meeting 6 ini yaitu kalian membuat kelompok dulu, tapi kelompoknya secara online saja, nanti terdiri dari 4 orang, dan kalian membuat drama singkat, yaitu dalam kegiatan membeli dan menjual, ya. Dan kalian juga bisa lakukan misalnya di supermarket, misalnya situasinya, atau di pasar tradisional. Dan jangan lupa juga kalian juga bisa tawar-menawar di sana, ya, untuk membeli. Kalau menurut saya lebih baik kalian belanjanya di pasar tradisional saja, karena kalian bisa tawar-menawar. Kalau kalian buatnya di supermarket, berarti harganya sudah fixed price, harga pas. Jadi kalian tidak bisa tawar-menawar. Jadi di sini disarankan in the shop, di toko atau di pasar tradisional, ya. Dan jangan lupa kalau kita di Indonesia berarti menggunakan currency-nya rupiah, seperti itu, ya. Dan jangan lupa seperti biasa, link dari videonya kalian upload di YouTube channel kalian masing-masing. Walaupun kalian berempat, tapi tetap satu orang mengupload, setiap orang mengupload video
tugas kelompok ini. Okay guys, I think it's enough for today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.